Halo Taurus, selamat datang kembali di channel Mariana Tarot Indonesia. Gimana kabarnya kamu hari ini Taurus? Semoga ketika kamu ngeklik video ini, kamu dalam keadaan sehat berbahagia, semakin berkelimpahan berkat dalam kerendahan hati. Amin. Taurus, kali ini ayo kita cari tahu apa-apa kemungkinan yang tidak kamu ketahui tentang pasangan kamu ini, atau energi dari pasangan kamu ini yang luput dari pemahamannya kamu gitu ya. Apa sebenarnya tujuan dia, apa dibalik dari perlakuan dia terhadap kamu gitu ya. Mudah-mudahan pembacaan ini akan bisa membantu kamu menentukan nanti ya bagaimana langkah kamu ke depan, atau minimal untuk menghilangkan menghilangkan rasa kecemasan kamu gitu ya, atau pertanyaan-pertanyaan kamu tentang partnernya kamu ini. Oke, tapi sebelumnya seperti biasa wajib mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading energi kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Taurus saja, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan kamu Taurus dalam menyikapi pembacaan ini. Oke, baik ya, kita lihat dulu energi yang sesungguhnya partner kamu ini. Ya. Oh, baik. Ya. Jadi begini gitu ya. Partner kamu ini mari lihat sebelum bertemu dengan kamu atau ketika menjalin hubungan dengan kamu, dia ini sebenarnya rentan banget gitu ya, gambaran dari pasangan kamu ini. Jadi dia ini kayak bilang bahwa aku nggak bisa berbahagia hanya dengan diriku sendiri. Apalagi dia pernah punya trauma gitu ya. Misalnya trauma gagal dalam sebuah hubungan, atau masa kecil yang tidak bahagia, fungsi dari orang tua tidak baik dalam tumbuh kembangnya dia, atau pasangan kamu ini gagal dalam hal bisnis, karir gitu ya, tidak ada peningkatan, bahkan penurunan. Jadi ketika dia bersama dengan kamu, ada ketergantungannya dia ya, ada ketergantungan pasangan kamu ini terhadap kebahagiaan di luar dirinya, dan itu dia harapkan bisa dapat dari kamu gitu. Nah, untuk beberapa kalian berhubungan sudah cukup lama, sampai-sampai dia punya kemelekatan terhadap kamu Taurus, bahwa dia mensugesti dirinya, tanpa kamu aku tidak akan bisa bahagia, hidupku tidak akan bisa sejahtera. Dia menilai dirinya ini lemah gitu ya. Dia butuh topangan-topangan gitu. Dia butuh topangan gitu ya. Jadi rasa percaya diri dia ini hancur banget ya. Sudah hancur ini kalau mari lihat. Jadi itu tadi, ketika dengan kamu, dia berharap hidup dia ini akan bebas dari belenggu-belenggu pengalaman masa lalunya dia. Tadi ya, pengalaman masa lalu ini trauma masa lalu ya. Pengalaman masa lalu sudah menjadi trauma. Udah menjadi trauma bagi dia gitu. Dan ini semakin merendahkan dia secara spiritual. Jadi tarikan ego ya, tarikan ego di pasangan kamu ini kuat banget. Ego itu dia macam-macam ya. Rasa malu, rasa takut, apatis, marah, pride gitu ya. Ada 8 tarikan-tarikan ego dimensi 3 itu ya, berdasarkan dari keilmuan Hawking. Nah, ini yang sekarang kalau mari lihat yang menjadi tarikan paling kuat di partnernya kamu ini. Nah gitu ya, takut sendiri karena sudah menganggap diri, aku nggak akan bisa, dengan diriku sendiri hanya akan ada kemalangan, penderitaan dan segala macam gitu ya. Kengerian hidup ini kuat banget bercokol
menarik dan mengkuras habis energi pasangan kamu ini, gitu ya. Dan untuk beberapa dia menggadaikan dirinya, dia akan menggadaikan dirinya hanya demi pembunuhan yang dia katakan kebutuhan hidup. Agar dia hidup, dia harus dapatkan uang banyak dari kamu, harus kamu yang membahagiakan dia, harus kamu yang melakukan ini dan itu dan segala macam. Nah kayak gitu ya, kengerian-kengerian tentang hidup, awan-awan gelap tentang hidup itu menggelayuti partner kamu ini. Nah gitu ya, cintanya dia terhadap kamu, yang dia anggap cinta terhadap kamu, gitu ya, ada bayarannya dari kamu, harus ada bayarannya dari kamu. Nah gitu ya, jadi dia berharap kamu yang berfungsi sebegitu kuatnya demi menopang dia, demi mensupport dia. Nah kayak gitu ya, jadi dia berharap kamu jadi malaikat bagi dia. Bahkan untuk hal yang konyolnya ya, dia berharap kamu mewujudkan, bukan konyol ini, tidak, bukan konyol ya, sorry. Tapi dia berharap kamu mewujudkan citra Tuhan bagi dirinya dia. Citra Tuhan itu apa? Maha pengasih, maha penyayang, maha pemberi, maha pengampun, kan gitu ya. Kalau kita Muslim, kalau mari tidak salah, maafkan, silakan dikoreksi, ada 99 nama Tuhan ya. Asmaul Husna itu ya. Ini soalnya indah banget ini di ajaran Islam ini ya. 99 nama Tuhan. Sorry ya kalau teman-teman yang bukan Muslim, tapi dengarkan aja soalnya ini indah. Ada 99 nama Tuhan dan itu mewujudkan sifat, gitu ya. Sebenarnya itu adalah citra sifat. Nah, itu yang diharapkan oleh pasangan kamu ini bisa dia saksikan. Ke 99 nama Tuhan ini dia saksikan ada di kamu. Nah, itu tadi ya, berlebih-lebihan kah? Entahlah, terserah kamu mau jawabnya apa. Gitu, ya. Nah, tapi itu tadi, ketergantungan partner kamu ini terhadap kamu cukup kuat sekali. Cukup kuat sekali. Gitu ya, bahkan sampai ada tuntutan kamu menjadi Tuhan yang hidup, kamu menjadi Tuhan yang nyata, yang dapat disaksikan dan dinikmati oleh indera fisik dia sebagai manusia. Nah gitu ya, jadi jangan heran kalau misalnya dia morotin kamu untuk beberapa ya, untuk hal ekstrimnya ya, tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Tetapi orang-orang seperti ini biasa akan jadi vampir energi, morotin kamu secara keuangan kayak gitu ya, atau macam-macam lah. Pokoknya ketergantungan terhadap kamu, kebahagiaan datang dari kamu, itu kelihatan jelas banget. Kita lihat lagi ya energi dari partner kamu. Nah, tetapi yakinlah orang ini sedang masa menuju ke masuk gerbang spiritual. Untuk beberapa bahkan dia ini udah ngomong-ngomong tentang hal spiritual ke kamu gitu ya. Karena mau tidak mau gitu ya, semesta juga menghadirkan kamu sebagai orang yang mendampingi hidupnya dia. Dan bisa jadi ketika dengan dia ini ya, Taurus ya, kamu juga akan mengalami lompatan-lompatan spiritual gitu ya. Lompatan spiritual ini adalah sesuatu pemahaman, pengetahuan tentang kesunyataan hidup. Nah, ini dalam banget ini soalnya ya, karena ini ada High Priestess dengan Hierophant. Ini semua bergerak energi di ranah rohani, di ranah spiritual. Nah, seperti itu. Misalnya kamu sedang terhubung dengan seseorang pemuka agama, tapi kok tingkah laku dia seperti ini ya, kamu bilang. Ada ya beberapa kayak gitu. Kok dia ngerti nih ayat-ayat suci, ngomong-ngomongnya kok tentang hal spiritual, tapi kelihatan dia tidak menunjukkan hal itu terhadap kamu gitu ya.
kelihatan dia pelin-pelan, lari-larian, terlalu sensitif dan segala macam ke kamu gitu ya. Tapi itu tadi, ini bisa dia adalah twin flame-nya kamu di sini, gitu ya. Bisa ini kalau mari lihat. Jadi kalau kamu melihat dia tuh gambarannya ini kok masih duniawi banget kayak gitu ya, kok dia masih yang terombang-ambing juga, sedang berproses ya, sedang berproses orang ini, dan mengajak kamu juga untuk ikut berproses bersama sesungguhnya gitu. Yang datang dalam hidup kita, orang-orang yang masuk dalam hidup kita itu pasti akan memberikan pelajaran-pelajaran bagi kita ya. Jadi kamu pun datang dalam hidup dia membawa misi yang sama, menjadi guru dan murid di momen yang bersamaan. Nah, kayak gitu ya. Kalau dia sebenarnya, energi pasangan kamu ini tidak mau ini lepas dari kamu, tidak akan bisa ini lepas dari kamu. Ini jiwa ke jiwa, tarikan jiwa ke jiwa kalian ini sebenarnya kuat, entah kamu sadari ataupun tidak. Tapi yang jelasnya, energi yang seperti ini, sampai roh lepas dari tubuh, kamu tuh masih akan hidup bagi dia. Gitu ya. Jadi misalnya someday kalian ini terpisah secara fisik, kamu punya kehidupan lain bersama dengan orang lain di ujung dunia lain, gitu ya. Nah, dia pun demikian, dia bisa hidup bersama, tinggal di negara lain, gitu ya, berjauhan jarak dari kamu. Tetapi kamu, dirimu itu ya, Taurus, itu akan hidup terus di batinnya dia. Akan hidup terus di batinnya dia. Gitu ya. Seberapa kuat dia mau menolak hadirnya kamu dalam bayang-bayang, dalam rasa rindu dia, kamu tidak akan terganti, kamu tidak akan terhapus. Terganti secara fisik iya, tapi terganti dari tarikan jiwa tidak akan bisa di sini, Taurus ya, tidak akan bisa. Maka tadi mari bilang, kebijaksanaan di dalam dirinya dan di dalam diri kamu mungkin ya, ini akan datang gitu. Ini pasti akan datang. Ini sudah kepastian, kesunyataan ini gitu ya. Akan banyak dia belajar dari kamu. Mungkin kelihatan dia yang ngajarin kamu ini dan itu dan segala macam, tapi sesungguhnya kamu pun guru bagi dia. Nah, di sana ya. Oke. Nah, gitu. Jadi apapun caranya dia, ngambekan lah, marah-marah lah, ngediamin kamu lah, atau apa itu ya, gaya-gayanya dia. Tapi itu dia maksudkan, dia tujukan supaya kamu tuh ngerti gitu ya, biar kamu tuh ngerti bahwa dia sedang narik perhatiannya kamu. Nah, kayak gitu. Dia narik perhatiannya kamu di sana. Gitu ya, karena dia mau kalau kamu nih tetap ada. Nah, lagi dia ini masih belum bisa ya, pasangan kamu ini Taurus, dia masih belum bisa di sini untuk stay lama-lama, bermukim di energi tinggi ya, belum bisa dia lama-lama bermukim di energi tinggi, hanya di energi positif saja. Tarikan-tarikan negatif seperti awal pembacaan kita ini masih kuat banget di dia. Makanya jangan heran kalau tiba-tiba ngajak kamu ribut, tiba-tiba ngajak kamu berantem gitu ya. Jangan heran, itu juga akan menjadi bumbu-bumbu dalam hidupnya kalian ini. Nah, gitu ya. Jadi tidak jarang orang ini mau nih mancing-mancing keributan sama kamu, mancing-mancing tawuran sama kamu, gitu ya. Jangan heran, karena energi dia masih tetap naik turun, ada di posisi positif, negatif, itu kenceng banget gitu ya. Naik turun di sana. Nah, gitu.
Mm. Mm-mm. Nah di sana ya. Oke, kemudian ini energi pasangan kamu terhadap kamu Taurus. Selalu menemukan hal-hal yang menarik ya dari kamu itu loh. Dari diri kamu itu dia selalu menemukan hal-hal yang menarik gitu. Dan kalau mari lihat kelogisannya dia dalam hidup ya Taurus ya. Kelogisan dia dalam memandang sebuah keadaan itu datang dari kamu. Itu datang dari kamu juga gitu. Jadi kamu ini luar biasa sekali kalau mari lihat ya. Luar biasa sekali artinya kamu ini ke dia. Jadi tuntunan-tuntunan kamu, bagaimana cara-caranya kamu ke dia, cara ngomong, cara berlakunya kamu ke dia, itu banyak hal-hal yang dia rasa, wah ini hal baru yang aku ketahui gitu ya. Wah ada ternyata kayak gini ya. Wah ada pengertian kayak gitu ya. Nah di sana ada ya, walaupun kamu lihat aku nggak pernah kok ngomong sesuatu, aku nggak pernah ngajarin sesuatu kok ke dia gitu ya, tetapi kamu tidak sadar bahwa dia mendapatkan poin dari apa yang energi yang kamu berikan ke dia, dan itu sebenarnya poin-poin positif banget gitu ya, menurut dia itu positif banget gitu. Jadi tingkah laku kamu itu justru kayak bikin dia selalu excited sama kamu gitu ya. Selalu bikin dia itu terus menerus bergairah sesungguhnya dengan kamu gitu. Nah secara seksual ini kita masuk ya ke yang lebih dewasa, kelebihan dewasa ya teman-teman ya. Secara seksual orang ini juga kayak lihat, wah sex appeal kamu nih kuat banget gitu ya, bikin dia itu bergairah secara biologis manusia. Nah di sana, dan melangkah untuk masuk ke babak-babak kehidupan baru, dia ini siap banget sama kamu, siap banget gitu ya. Kalau secara pikiran, lagi-lagi harus mari sampaikan, dia ini semakin terbuka ketika dia berinteraksi sama kamu. Yang biasanya dia mau juga nih mungkin agak-agak halus sedikit kayak gitu ya. Nah apalagi kadang-kadang spiritual ini mau kayak gitu ya, terpleset masuk kita ke pemahaman spiritual, jatuhnya ke supranatural kayak gitu ya. Nah mau kadang-kadang ada kehaluan yang datang gitu. Nah ketika dengan kamu, dia ini jadi kayak membumi gitu, jadi masuk ke nalarnya dia. Jadi kamu tuh menarik dia pakai logika juga. Tapi di balik ini semua, kematangan dia ketika dengan kamu itu lonjakannya cepat. Lonjakannya cepat di sini. Nah, kayak gitu ya. Dia bisa menjadi guru bagi orang lain, tetapi di hadapan kamu dia menjadi guru sekaligus menjadi murid di sini. Nah, di sana ya. Jadi itu tadi bahwa orang ini sebenarnya butuh sekali sama kamu Taurus. Tolong isi kekosongan hidupku. Tolong sembuhkan diriku. Nah, itu jeritan-jeritan batin pasangan kamu ini terhadap kamu ya, Taurus ya. Nah, mungkin dia memang akan bersikap kadang-kadang kekanak-kanakan di depannya kamu gitu. Tapi di balik kekanak-kanakan dia itu, kedewasaannya terus-menerus digembleng gitu ya. Digembleng oleh semesta, dan itu juga salah satunya melalui dirimu Taurus. Nah di sana ya. Kalau kamu tanya Cici, orang ini seriusan gak sih mau punya hubungan dengan aku, bahkan sampai ke jenjang pernikahan dengan aku, Ci? Saya di sini jawabnya iya. Di sini jawabnya iya, ya. Satu sisi karena dia tergantung sama kamu, satu sisi karena itu tadi ya, tarikan
jiwa tadi ya, tarikan jiwa yang dalam tadi secara ranah rohani dan spiritual tadi, ini pun kuat ke kamunya. Nah gitu ya, aduh mungkin agak dalam ya Taurus ya, tapi semoga kamu bisa memahami, apalagi kalau teman-teman Taurus yang biasa nonton tarot gitu ya, biasanya kan tuh selalu tarot reader ngasih gambaran-gambaran spiritual ya. Mudah-mudahan kalian tidak yang terlalu bingung gitu, apa sih ini Cici ini ngomong apa, pelan-pelan aja disimak gitu ya, nanti cepat atau lambat kamu pun akan tahu tentang orang ini gitu ya. Jadi dia mau kamu tuh memenuhi dia dalam duniawinya, tetapi juga mencukupkan dia, membantu dia meningkatkan kadar kespiritualitasannya dia gitu ya. Jadi kamu nih hadir, kalau mari lihat, utuh banget ya bagi dia, atau setidaknya dia mengharapkan keutuhan kamu hadir bagi dia gitu, karena ini misinya kamu juga, dalam hidup ini kalau mari lihat gitu ya. Tapi bukan dalam artian kamu tidak punya hak menolak ya. Misalnya kamu lihat, aduh ini orang susah gitu, nguras aku banget gitu ya, misalnya, monggo silahkan, pergi silahkan gitu ya, pergi silahkan, tidak ada masalah di sini gitu ya. Namun itu tadi, kalau gambaran orang ini jauh di dalam lubuk hatinya, kita melihat bahwa kerentanan dia nyata sekali di sini gitu ya. Ngomong-ngomong tentang agama, ngomong tentang spiritual, memang jago. Menjadi kitab hafalan bagi dia, iya. Tapi ketika dengan kamu, kitab hafalan ini akan menjadi kitab hidup bagi dia. Wow, luar biasa energinya kamu ya Taurus ya. Kamu adalah salah seorang, kamu adalah salah satu manusia yang mendampingi dia nanti gitu ya. Terlepas dari apakah kalian akan bersama nanti secara fisik gitu, tapi hadir kamu ini akan memberikan, mau nggak mau kamu, pencerahan bagi dia, atau sebaliknya, dia pun nanti kalau kamu bisa mencerap, kamu mau juga berjalan di jalan spiritual ya, menyeimbangkan duniawi sama rohani ya. Kalau kamu mau jalan untuk di kehidupan kamu saat ini, orang ini pun akan membawa dampak nanti bagi kamu gitu. Tapi kalau kamu bilang, enggak lah aku masih mau hidup ya normal lah, bukan normal ya seperti aku ditumbuh kembangkan, terlibat dalam budaya-budaya kolektif kesepakatan manusia seperti yang sekarang ini, ya ndak ada salah gitu ya. Nah kayak kita tadi berjuang, berusaha untuk bisa dengan kamu, ada banget dari pasangan kamu ini. Walaupun mungkin usaha-usaha dia ini masih belum terlihat dalam bentuk sebuah hasil nyata, sebuah tindakan nyata. Misalnya kayak gini, dia masih juga belum dapat pekerjaan, atau dia masih belum bisa nyimpen untuk mempersiapkan kehidupan kalian bersama di masa depan. Tapi memang orang seperti ini akan mulai dulu dari ranah dalam diri. Bagaimana dia mau menyimpan, bagaimana dia mau menyusun kehidupan di masa depan bersama dengan kamu. Lapisan demi lapisan pembelajaran karma ini masih harus dia urai dulu gitu ya. Masih harus dia tuntaskan dulu, dia selesaikan dulu. Berpegang teguh kepada dirinya sendiri, kepada Tuhan yang ada di dalam dirinya sendiri. Itu dulu pekerjaan dia. Bukan kayak pengharapan dia selama ini atau sekarang ini ke kamu, bahwa dia berharap kamu Tuhan yang nyata, kamu Tuhan yang hidup, yang bisa diakses oleh indera sebagai manusia, 5 panca indera gitu ya. Harus dia buka dulu ke 6 six sense-nya dia, kemudian dia mapan, kemudian dia kuat, baru dia bisa datang ke kamu bawa hasil nyata bagi kamu Taurus
Nah, kayak gitu ya. Keseriusan terhadap kamu di masa depan ada. Ini kalian apa itu bahasanya ya? Karmic relationship kalian di sini juga kelihatan jelas dengan kartu Hierophant dan High Priestess ini. Gitu ya. Hubungan karmik untuk beberapa memang ini kemungkinan bersatu secara fisik jauh lebih kuat daripada berpisahnya. Tapi sekiranya pun berpisah, seperti yang Mari sampaikan di awal reading kita, tubuh aja yang pisah. Tapi kalau batin, dia tidak akan bisa melepaskan kamu. Dia akan tahu kamu di ujung dunia sebelah sana sedang ngapain, sedang sedihkah, sedang bahagiakah, sedang sakitkah, sedang mendapatkan pencapaian-pencapaian luar biasakah. Dia tahu. Dia akan ikut bahagia ketika kamu bahagia. Dia akan ikut merasa sakit apabila kamu juga sakit. Nah, di sana ya. Tapi itu tadi, kamu pun harus menjadi orang yang kuat bagi dia. Kalau tidak, ini bisa juga ini out-outan ya. Karena rasa ketergantungan, tarikan-tarikan duniawi pun masih kenceng ke dia. Tapi dari duniawi dulu, baru nanti masuk dia ke ranah spiritual yang jauh lebih tinggi lagi. Nah, ini energi dari pasangan kamu ini datang dari Sun, Moon, Rising, Venus, Pisces, Cancer, sesama Taurus, Sagittarius, Leo, Aries, Gemini, Libra, Aquarius. Nah, itu aja ya. Mudah-mudahan apa yang Mari sampaikan di sini mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.